Tahu udang nggak? Punya kamu rasanya kayak udang kalau lagi di gym. Oh, amis. Iya, amis. Pakai botol. Iya, botol Coca-Cola tahu? Tahu. Sambil di videoin sambil itu saya pacar saya kesakitan sambil nangis-nangis. Video begini kan. Jadi si cewek saya ini lagi maafin aku salah. Aku nggak tahu tuh bang kalau dia. Bang, sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau menikah. Semua cewek sama di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Meskipun saya host yang tidak terlalu tampan, tapi cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Dulu pernah cerita di sini, namanya Bang Roy. Waktu itu ceritanya dia menjadi si tante-tante yang punya kos-kosan. Kalau teman mau tahu videonya mana, nanti kita cantumin di kolom komentar disematkan. Kali ini mau cerita apa Bang Roy? Waktu itu Bang Roy mengatakan bahwa dia tidak akan menikah karena pernah disakiti hatinya sama seorang wanita. Sampai segitunya ya, separah apa sih sebenarnya? Apa yang dialami sama Bang Roy ini? Kita sambut aja Bang Roy ya. Halo, malam Bang Roy. Malam. Sehat Bang, gimana kabar? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya. Sehat Yang banget. penting kita sehat dulu Bang. Benar. Biar bisa menghadapi tantangan di depan kita Bang. Benar. Siap. Oke, Bang Roy, kita dulu banyak penontonnya juga yang tanya ya. Tolong dong Bang, hadirin lagi Bang Roy. Kenapa sih Bang Roy waktu itu sudah bikin statement ya kalau Bang Roy nggak mau menikah? Ada trauma apa Bang sebenarnya Bang? Mungkin Bang Roy langsung cerita aja kali Bang. Silakan Bang. Ya intinya setiap orang punya pengalaman pahit ya dalam satu relationship. Betul. Iya. Tapi di sini kan ya yang membuat saya tidak mau menikah itu karena ada kejadian yang buat saya itu benar-benar sakit hati banget. Buaya mana yang udah menyakiti hati Bang Roy? Buaya betina mana? Ya mungkin saat ini saya ketemunya buaya betina yang mungkin tidak bisa saya katakan buaya juga ya, tapi lebih ke ular kayaknya. Ular. Ular. Wah, mengerikan itu. Ular mau ganti sisik ya? kulit itu mau berlian emas tetap ular kan judulnya. Betul ya. Itulah hati-hati untuk ketemu ular. Kalau tidak mau dililit. Betul. Hanya 3 sih, harta, tahta, wanita. Yang bisa buat hancur itu poin ketiga sebenarnya. Harta, tahta, wanita. Iya. Sebenarnya kalau kita bisa memanagenya sih aman tuh. Benar. Kalau kita tidak tergila-gila dengan wanita. Betul. Jadi emang intinya tuh saya kenapa nggak mau menikah? Saya benar-benar sakit hati tuh. Saya sudah persiapkan semuanya intinya. Tahun 2015 sampai 2017 saya sudah persiapkan itu semua. Tapi di satu sisi saya 2015 saya di situ baru lulus sekolah. Oke. Baru lulus sekolah. Ya kita nggak pernah pacaran dari SD. Oh ini teman kecil ya? Iya, nggak pernah pacaran dari SD kita itu. Ketemu SMA lulus sekolah, sampai deket banget, sampai wah orang awet lah berpikir berteman gitu ya. Padahal emang kita udah saling suka. Nggak mungkin kan cewek nembak duluan kita sebagai laki-laki kan. Ya saya pada saat itu masih cinta monyet lah, nembaknya masih pakai surat atau apa. Belum pernah ngalamin hal itu. Pertama kali saya pacaran ya saya mengatakan kalau saya mau benar-benar sayang. Kenapa saya bisa sayang? Karena yang saya lihat itu baik. Ini kalau masalah paras cantik kayak banyak yang lebih ya. Betul. Tapi saya lebih memilih yang oh kamu bisa nerima saya nih. Kamu mau sama saya. Kamu ngerti posisi saya pada saat saya lagi benar-benar gak stabil emosional saya. Karena kan orang itu terutama laki-laki emotional intelligence-nya harus ya bisa steady ya. Nah disitulah yang membuat saya juga karena kan cinta sayang itu tumbuh nggak langsung gitu, emang dibentuk sebenarnya. Dan bagi saya cinta itu ya mungkin bahasa kasarnya kayak sales ya, saya kayak bisnis.
Kenapa saya bilang bisnis? Gimana kayak misalnya saya sales, saya kan pernah jadi sales. Gambaran saya itu pada saat habis lulus sekolah saya kerja, terus saya pacaran sama dia buat niat serius, saya jadi sales. Gambarannya tuh kenapa saya cinta itu sama seperti bisnis kayak jual beli, ya bahasanya tuh saya memberikan produk ke pelanggan. Bagaimana caranya pelanggan mau sama saya untuk beli produk atau berlangganan sama saya? Berarti kan cara saya Betul. servis. Betul. Disitulah sama cinta kan timbul. Gue suka sama lu mau nggak sama gue? Oh gue nggak ada perasaan sama lu. Ya nggak apa-apa. Biar lu lihat perjuangan gue di awal akhirnya diterima. Karena kita dekat, tahu satu sama lain lah. Baik buruknya kita tahu satu sama lain. Di satu sisi kan saya nggak langsung bilang itu saya mengatakan kamu itu buruk banget, enggak. Karena kita beranggapan tiap manusia ada dark side, tiap manusia itu ada sisi gelap, ada kurangnya. Saya menerima dia dengan sepenuh hati. Nggak pernah saya sentuh. Pertama kali pacaran saya pertama kali sama dia itu gandengan tangannya udah seneng banget. Nonton udah seneng banget. Kan kita nggak boleh keluar malam-malam ya, kita keluar. Ya satu ketika kan namanya maaf ya kita melakukan sesuatu hal yang mungkin itu kayak ngewek gitu. Oh akhirnya melakukan juga. Iya mau karena saya penasaran karena saya dari SD sampai SMA lulus sekolah tuh nggak pernah pacaran kan. Sekali pacaran tuh karena penasaran. Awalnya kan cuma lama-lama ngembet tuh, grepe-grepe, ya kan, megang-megang toket, grepe-grepe toket, ya kan. Dan dia enjoy aja. Enjoy aja, nerima. Membalas nggak? Untuk agresif ya, dia buat bagi saya sih. Sorry pertama karena ini kan dari kecil udah tahu ya, berarti antara kedua orang tua udah saling mengetahui belum? Ibu saya tahu. Ya, bapak saya kan udah nggak ada. Ibu saya tahu. Nah, si cewek ini bapaknya karena pelaut ya, nggak pernah pulang-pulang. Ya akhirnya ibu saya sama ibunya dia dekat gitu. Sekolah bareng kok. Di Bekasi juga sekolah bareng. Nah kan tadi Bang Roy bilang sempat nggak diterima nih. Akhirnya karena perjuangan Bang Roy, dia mau nih kan. Mau. Sampai akhirnya saking dekatnya akhirnya terbawa suasana tuh. Benar. Hingga akhirnya melakukan. Benar. Itu gimana waktu pertama kali berani Bang Roy untuk? Saya ngomong karena saya nggak suka basa-basi, saya nggak suka kode-kode, saya ngomong. Neng, aku manggilnya kan Neng. Neng, maaf, aku pacaran sama kamu nih, baru beberapa bulan lah. Tapi aku nggak pernah kayak gitu apa kata dia? Kamu nggak penasaran, nggak mau kayak gitu sama aku? Yang lain mungkin nggak tahu ya pernah atau nggak orang lain melakukan ini, tapi aku penasaran. Ya masa di sini? Nah, berarti kan jawabannya ya masa di sini? Berarti kan ajak dong ke tempat sepi. Ya saya mikirnya ke situ. Yaudah yuk, pas banget di rumah emang nggak ada orang tua saya. Oh di rumah nih? Di rumah. Bener pas ya kita ngobrol biasa. Terus karena kita gemes-gemes ya, emang awalnya dia dulu yang. Terus tangan saya ngembet, terus dia diem, saya diem, dia diem. Akhirnya pas dia diem, dia itu semua, sampai ya kencang banget, sampai saya tutup mulutnya kan, karena kan takut ketahuan tetangga, ya kan, ya udah. Itu waktu itu masih P dia? Oh masih. Oh masih ya? Masih. Berarti benar-benar sama Bang Roy juga dong? Ya, sesayang itu saya sebenarnya sama dia. Nah setelah itu? Habis saya melakukan hal itu kan, dari cipokan, terus grepe-grepe toket, ya kan. Kita mainin, udah akhirnya saya nggak ngerti, saya belajar, kita juga sama-sama belajar melakukan itu kayak dia. Saya juga gantian, akhirnya ya sama saya intinya, maksudnya pecah sama saya gitu. Iya. Di situ habis ngelakuin itu dia bilang jangan tinggalin aku ya. Enggak dong.
karena aku sayang gitu. Klasik nih ya. Ya Ya. bisa dikatakan memang hampir kayak gitu ya bahasanya. Iya sih. Setiap semuanya. Ya. Pasti pertama awas ya, aku udah kasih kamu nih. Awas aja kalau kamu ninggalin atau macam-macam gitu. Iya benar. Tapi di situ saya bilang sama dia nggak akan saya tinggalin. Tapi kalau sampai sebaliknya kamu ninggalin gimana nih? Saya tanya gitu kata dia. Nggak mungkin lah kan bilangnya sama kamu. Make sense saya bilang. Oke. Ya udah oke, baik. Pakai baju. Sebelum pakai baju mandi, pakai baju, pulang, chat-chatan ngomong. Nah, kan kita manggilnya pada saat zaman SMA itu kan Bi, Hani, Bahan Bi. Kamu manggil dia Han, dia manggil aku Bi. Bi, tadi enak nggak? Ini orang aku bilang, ya jujur sih enak gitu. Rasanya gimana? Tahu udang nggak? Punya kamu rasanya kayak udang kalau lagi di gym. Oh, amis. Iya, amis. Tapi dia mikirnya udang itu udang rebus yang udah dikasih bumbu enak aja gitu, asin gitu. Oke. Dia mikirnya begitu kali. Oh iya, makasih gitu. Punya kamu juga enak katanya. Yakin katanya. Emang iya, nggak tahu kenapa gitu. Kayak lagi makan sosis. Ini antara udang saus tiram dan sosis bakar ya. Iya betul. Perpaduan ya. Iya, cocok ya. Seafood dan daging. Oke. Iya. Tapi kita kan jalan itu udah lumayan lama ya. Dari 2015 ke 2017. Iya. Saya bilang sama dia, kalau memang misalnya kita mau serius nikah, jangan mulu. Ada saatnya dong. Karena aku baru kerja, aku bilang. Aku mau biar kamu tahu kalau aku serius nggak akan ninggalin kamu. Oh iya. 2 hari jalan, nabung saya, semua saya kasih. Dulu emas 2016, 2016, 17 tuh kayak masih segram 600.000 kayaknya. Mungkin di bawah itu mungkin. Di bawah itu mungkin ya. Itu semua saya kasih. Saya kerja. Terus Bang Ren beli emas terus dikasih ke dia atau simpan sendiri nih? Saya kasih ke dia. Oh, kasih ke Saya dia. bilang, ini buat kamu, buat apa? Emang apa? Kita kan nggak tahu emas itu hanya untuk disimpan, tapi nggak tahu gitu. Saya kasih tahu kenapa emas ini berguna beberapa tahun ke depan akan ya emas nggak terkena inflasi. Saya bilang. Saya belajar juga kan pada saat itu saya ngobrol sharing. Ya juga sih, siapa tahu kan kalau kita bisa nikah maharnya emas, kita beli rumah pakai emas. Emas kan duit juga. Iya. Ya kan? Betul. Nah, di situ saya bilang sama dia. Akhirnya oh ya udah. Jadi tuh siap saya gajian saya beli emas kasih dia, beli emas kasih dia gitu. Jalan 2016 ke 17 itu udah beda. Dia nih. Dianya beda. Kok nggak hangat ini orang? Karena saya tuh nggak suka bahasa awal saya pacaran tuh nggak ada yang namanya typing atau ketikannya. Kan zamannya BBM tuh, ya kan? Betul. Ping-ping gitu kan, BBM. Nah, kok saya lihat ini ketikannya singkat, padat, kayak nggak kayak biasanya. Feeling laki-laki kan kadang nggak salah ya, maksudnya feeling orang nggak salah. Kamu kenapa, ada masalah apa? Saya tanya. Kalau emang kamu misalnya ada masalah keluarga atau ada aku yang salah, kamu ngomong, aku minta maaf. Mau kamu nggak salah, aku yang minta maaf. Apa aja deh kamu ngomong. Kata dia, enggak kok, nggak apa-apa. Terus yang kedua, biasanya kan saya kalau ketemu dia itu hampir tiap hari ya. Ini bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau saya pegang HP-nya dia marah. Oke, itu udah salah satu sinyal. Iya, signal dia memberikan tanda-tanda nih. Lu ulik gua nih sampai mana? Any something. Yes, something behind something. Iya. Dari situ kan saya berpikirnya makin ngelebar. Wah, kamu selingkuh ya? Apaan sih, selingkuh dari mana? Kata dia. Ya mana sih ini HP-nya? Coba lihat. Posesif banget saya bang, jujur aja saya posesif banget saya sama dia. Tapi dia sebenarnya senang sama cowok posesif, tapi kesininya kayak apaan sih, aku risih, aku dari dulu nggak suka yang cowok-cowok posesif berlebihan. Saya tanya, sejak kapan kamu nggak suka cowok posesif? Sedangkan kamu paling senang diposesifin, dicemburuin, diperhatiin hampir 24 jam. Mau kamu apa sekarang? Ya aku nggak mau apa-apa, aku nggak mau berantem sama kamu, aku sayang sama kamu. Dia nangis. Ya udah sini handphonenya, dikasih, ku cek aman nggak ada.
Ya mungkin sebelumnya aku nggak tahu ya, apakah dia menyimpan sesuatu di handphonenya tanpa pengetahuan saya, nggak tahu saya bang. Tapi kan di situ ya udah, aku percaya sama kamu. Kalau kamu hilangin, mohon maaf, sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau menikah. Semua cewek sama di mata. Oh, Bang Roy udah statement. Oh iya, murah tetap. Saya gini, saya sebenarnya bukan tipe kalau orang yang cemburuan bang, tapi asal terbuka. Kalau udah cemburu banget berarti kan ada yang salah dari orang. Jadi tidak ada prinsipnya wanita itu tidak pernah salah. Jadi kalau ada yang ngomong begitu depan saya, mau itu teman atau bukan, saya patahkan statement itu. Kalau wanita tidak pernah salah, terus kamu diciptakan sama siapa? Sedangkan kita sama-sama pendosa nih. Iya. Kamu diciptakan sama siapa memangnya? Ya aku ini kesalahan. Kalau memang wanita nggak pernah salah, kenapa masih banyak wanita yang salah memilih cowok? Contohnya cowok bad boy, cowok mokondo. Itu bahasa kita tuh, mokondo udah ini banget ya dulu. Disitulah yang membuat saya tuh kayak makin nih orang kayaknya harus diselidiki lebih dalam. Saya tes pakai teman saya. Oke. Bro, tes nih. Jadi teman saya ini SMA-nya itu sekelas sama ini, iya sama si pacar saya. Dites, emang teman saya ini ngomong, gelagatnya udah beda. Udah agak-agak sedikit aneh lah bagi saya. Teman saya juga ngomong begitu, sama. Gua ngedukung lu nikah sama dia. Sampai orang tuanya malah nyiapin rumah loh buat saya. Orang tuanya. Orang tuanya si cewek ini pacar saya. Oke. Saya sebut kali namanya, apa boleh? Nggak usah. Nggak usah lah ya. Ya udah, oke. Kamu kalau mau menikah, jadi gini, dia itu 6 bersaudara. Dia anak terakhir. Oke. Yang 5-nya abangnya laki semua. Oke. Abangnya ada yang gangster, ada yang ini, ada yang itu. Kalau saya hadapin, saya juga laki-laki. Intinya selagi saya tidak merugikan adik kamu, saya tidak lepas dari tanggung jawab, saya akan terus maju. Saya begitu bang orangnya. Saya kalau udah A harus A, B harus B. Nggak bisa, saya keras banget saya. Apalagi jalin hubungan kan. Pada waktu itu, akhirnya teman saya selidikin, ketahuan bang. Jalan, check-in. Hah? Check-in. Sampai ada videonya bang. Sama temannya Bang Roy? Iya. Saya nggak tahu nih bang, waktu saya minta tolong ngetes gitu, ternyata sebelum saya minta tolong ngetes, emang gelagat udah beda tuh. Ternyata dia ada main gitu bang. Saya sadar-sadar itu pas tahu videonya. Hati pria mana sih bang yang mau ngelihat ceweknya ada dalam video direkam yang ngewek? Ya kita kenal lagi orangnya. Bang Roy tahu dari mana nih videonya? Oke, saya jelaskan ya. Kenapa saya tahu? Saya ketika meminta sama dia, itu kan posisinya dia selalu ngirimin bukti chat, ya kan? Nih, chat-chatan nih gua sadap apa segala macam. Padahal bagi saya namanya sadap itu kita dulu mah nggak ini banget namanya sadap. Namanya BBM paling screenshot SS kan, ya kan? Jadi difoto lah HP-nya siapa sih cewek ini kalau ketemu lagi ngapain. Saya nggak mikir tuh kayak, lu bisa ya moto begitu. Saya cuman bukti chat ada. Singkatnya, pas saya lagi sama nih cewek, pacar saya, ya anggaplah si X ya. Si X ini bilang, aku mau ke toilet. Lagi makan tuh, kita ketemu makan. Orang zamannya masih enak makan roti bakar, pancong tuh masih fairly ya, pancong balap itu ya. Saya pegang HP-nya, puas ping, tulisan gimana kemarin, enak nggak, punya aku punya cowok kamu enakan mana? Wah, di situ langsung aku klik, nggak pakai password, ya kan pakai pin dulu kan, BBM udah ada kan. Ya udah, video-videonya di galeri banyak. Anjir. Total 35. Ada yang pakai botol, ada yang wah aneh-aneh bang. Pakai bot? Iya, botol Coca-Cola tahu? Sambil di videoin sambil itu saya pacar saya kesakitan sambil nangis-nangis. Udah diam udah. Botol Coca-Cola yang kecil loh yang. Iya, yang beling. Anjir. Terus disuruh kirimin video lagi mainin.
Saya udah gak habis pikir, lama nih orang nih, saya bilang, ya kan. Kan nongkrong itu kan, pancong itu pada saat itu bukannya ruko, pada saat itu bukan pancong, roti bakar, sorry, gerobakan ya, tiker. Saya di pojokan, nyender, saya lihat, saya foto. Jadi saya buka handphone begini sambil saya rekam gitu kan. Saya matiin apa segala macam. Saya gantian di situ. Pas banget teman saya ngomong begitu, saya lihat PP-nya sama di handphone saya. Yang kedua, dia ngomong begitu, enakan mana punya kamu. Itu udah feeling banget itu. Wah, jangan-jangan si teman gue yang gue suruh ini nih. Di video itu nggak kelihatan muka. Di video ada mukanya. Ada mukanya. Pas lagi habis dia kan video begini kan. Jadi si cewek saya ini lagi mabuk. Lalu sambil begini, di situ sakit hatinya saya makin nimbul. Mau Pak, itu saya udah gak mikirin hukum. Pria mana sih Bang yang gak sakit lah ceweknya digituin sama teman sendiri walaupun si ceweknya salah. Jadi tuh bagi saya tuan rumah tidak akan mengizinkan tamunya masuk jika tidak diizinkan oleh tuan rumah. Yang salah dua-duanya. Tapi kan tuan rumah si cewek. Kamu tahu punya saya, kenapa kamu lakukan? Sakit hati Bang, harga diri. Tapi saya berprinsip kayak, kalau saya pukul saya kena nih jalur, udah, walaupun saya mikir saya pukul nggak apa-apa dari penjara, tapi mikir kedua kali gara-gara perempuan saya sampai segininya. Oke, nggak masalah. Ya ada benak pikiran saya, intinya udah pecah sama gua, udah selesai. Singkatnya pas dia balik itu kan udah nggak ada apa-apa, saya makan santai, tapi hati saya dongkol, sakit. Enggak, aman. Gak tau kayak lagi ini banget aku, emosi aku lagi gak stabil. Kenapa emang? Gak tahu aku kenapa ya. Kok tiba-tiba mandang semua cewek. Maksud kamu? Gak tahu kenapa gitu. Kamu ngerasa gak sih kalau ada yang salah di dalam diri kamu? Di situ dia diem. Gak, sebentar. Oke, kita bicarakan baik-baik ya. Kita bicarakan baik-baik. Apa yang kamu lihat? Selama ini aku percaya sama kamu. Han, aku udah jujur sama kamu, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku yang udah ngilangin. Kita udah ngewe, udah kemana-mana, udah jauh banget, udah dewasa sebelum waktunya lah. Kamu kayak gini, sedangkan kamu di awal bilang janji aku nggak akan ninggalin kamu. Kamu bilang gitu ke aku, sedangkan aku bertahan di sini buat kamu. Kamu sih anaknya, aduh sama temen aku lagi. Nangis dia, maafin aku salah. Aku nggak tahu tuh Bang kalau dia. Bang, besoknya aku temuin sama si pacar. Pancing ya. Oke, mau ceweknya pancing. Pas pancing, baru tuh aku datang dari belakang, ketemu lah besoknya di belakang sekolah. Kan di belakang sekolah ada warkop tuh. Kadang aku nongkrong situ sama dia. Udah gini banget Bang, udah CS kental banget tuh. Tapi kayak Iya. Saya itu. Terkadang bentuknya manusia sih. Pantas ya dibilang binatang punya sifat manusia, manusia punya sifat binatang. Benar sih itu. Tapi ya sudahlah. Saya di situ mencoba untuk nahan emosi, saya ngomong apa adanya. Bro, ngapain di sini? Dia kaget Bang langsung. Lu ngapain? Ini gue nemuin cewek gue. Oh, enggak, gue tadi habis interogasi. Tapi mukanya dia ngomong gue habis interogasi, tapi mukanya kayak merasa ada ketakutan yang mau disembunyikan gitulah pokoknya. Ya sudah, saya tarik dia sini sebentar ngomong. Ini apa? Saya tunjukin. Di situ dia nggak bisa berkata-kata, freeze. Panggil ceweknya, saya panggil sini. Berdua nih kayak, kan selama ini aku udah ngasih mas uangnya buat mahar nih kayak. Banget. Ya, ambil lah masnya. Gini. Sesuatu yang udah saya kasih, saya pantang untuk mengambil. Karena jatuhnya saya nggak ikhlas. Saya ikhlaskan semuanya daripada saya ngejilat ludah saya sendiri. Saya nggak mau Bang. Saya yang pecahin, harusnya saya yang nikah. Betul. Harga diri laki-laki daripada berantem, saya mukul urusannya hukum. Lebih baik saya ikhlaskan. Tapi saya berjanji di awal, saya tidak akan pernah mau menikah sampai mati. Karena ini akan sama semuanya. Sampai detik ini saya kalau lihat di sosial media juga banyak sih FWB gitu, malah anak-anak muda Gen Z banyak senengnya gitu, nggak paham harga dirinya di mana, saya nggak paham ya.
Tapi yang jelas di sini, oke, saya tahu manusia nggak luput dari salah dan dosa. Saya juga pernah ngelakuin hal itu, tapi ketika saya melakukan itu ya saya bertanggung jawab. Laki-laki itu sebenarnya harga dirinya kerja. Yang kedua bertanggung jawab atas perbuatannya, itu udah lebih dari cukup. Nah sisanya kita cara ngebimbingnya. Karena saya udah berpikir kalau saya jadi orang tua, jangan sampai anak saya nanti ketika saya nikah sama ini cewek ngalamin kayak saya. Jangan. Makanya kenapa jam terbang orang tua lebih tinggi ya mungkin banyak lah yang masa lalu yang udah dilewatin kan. Itu saya berpikir ke situ. Akhirnya dia ngomong, ya gue minta maaf. Dan satu lagi, cewek lu. Des di situ ada batu bang, mau saya paprak pakai batu. Enak banget ngomong begitu kan, tapi udahlah. Bener bang, saya nggak tahu kenapa mau marah, tapi kayak ketahan, kayak sabar. Karena ya udahlah. Total mungkin ditotalin ya nggak banyak sih bang, masih itu total paling 25 gram, nggak tahu sekarang berapa harganya. Nah, sekarang lagi melejit nih mas. Iya, segramnya mungkin 2 juta lebih ya. Iya. Ya, 3 juta. 3 juta ya. 3 Antam juta. dulu kan Antam, saya Iya. Antam itu masih retro lagi, yang bukan yang ada serti itu. Masih ada sertifikat kertas, Iya, kantong, masih retro itu saya. Dan finally mereka menikah. Menikah di tahun 2000 kalau nggak salah 2018 ya. Udah 2018 ya. Udah melahirkan dong. Melahirkan, tapi kan saya kan maaf, bapak saya orang Kalimantan. Saya pulang. Sebenarnya tuh di Kalimantan itu saya tuh kerja tujuannya. Saya nggak bisa lupain mantan saya bang. Saya kerja. Keterima jadi mandor sawit. Sebelum saya berangkat jalan 2018, pokoknya 2018 akhir ya, Agustus ya sekitar bulan itulah, saya lupa. Saya ditelepon sama orang tuanya, panggil ke sini. Bang, siapa namanya? Roy, saya cuma minta satu, sabar. Anak ini udah lahiran, tapi anak ini to the point. Saya datang situ langsung ngomong, nggak pakai basa-basi. Orang tuanya, waalaikumsalam, sini nak masuk. Langsung ngomong, udah nggak tahu ngomong apa. Ternyata nggak mirip bang sama si cowoknya, sama teman saya, sama calon mantan saya nggak mirip, malah anaknya mirip saya. Bilangnya nggak tahu ya, ini percaya nggak percaya. Orang tua dulu katanya bilangnya kalau misalnya ceweknya masih cinta atau benci sama kita, anaknya mirip. Lalu iya. Tahu nggak apa yang dilakuin? Saya bawa bang anak itu ke Kalimantan, dirawat sampai dijadikan orang sana. Saya kerja, bener. Itu saya di kapal, saya kan sama teman saya cewek, ya kan. Itu sampai karena teman saya ini yang cewek ini kenalin saya banget lah. Saya kalau curhat itu sama dia sampai ngomong, ya ada namanya Tania. Tania ini bener-bener sabar banget. Sabar ya. Terus dia kalau dengerin cerita, saya jujur. Mungkin ya spill aja sedikit ya. Dia sebenarnya juga suka sama saya, tapi saya tolak karena saya sayangnya sama si ex ini. Dan dia benar-benar sabar, dia mau nemenin saya ke Kalimantan bang. Bayangin aja bang, masih kecil banget dibawa ke Kalimantan. Yang ngurus Tania nih. Tania yang ngebantuin saya bawa ke Kalimantan. Karena kalau saya bawa sendiri mana istrinya, ntar dibilang pencuri atau gimana. Di Sampit, saya turun tanah Sampit, saya bilang sama diri saya niat kerja di sini buat anak ini. Saya nggak kenal siapa-siapa bang, saya buta di Kalimantan tuh, saya buta di Kalimantan. Akhirnya ada nenek-nenek bang, dagang sayur. Dari mana Pian? Dia kan bahasanya kan di tepatnya di Sampit di Kalimantan Tengah. Dia kan bahasanya Banjar. Dari mana Pian? Saya nggak paham nih maksudnya apa. Saya sambil gini, dia pakai bahasa Banjar ya, dia bilang, kamu dari mana, asalnya kamu tuh dari mana nak? Oh saya dari Jakarta, padahal Bekasi gitu. Padahal waktu itu kan emang si X ini di Bekasi gitu. Saya bilang dari Bekasi, yang ini istri saya bilang begitu. Tania langsung kayak berkaca-kaca, tahu seneng, tahu sedih, tahu apa saya nggak tahu lah, hanya dia yang merasakan. Saya di sini nyari kerjaan, saya nggak ada keluarga. Terus ini anak siapa katanya?
ini anak saya, ini istri saya. Oh iya sih mirip sama kamu. Di situ titip di sini, kamu cari kerja boleh. Nenek itu hanya semata wayang. Dia jualan sayur, dia punya cucu daripada kerja. Ada yang ditambang, ada yang di mana. Tapi nenek itu down to earth banget lah kalau bahasa sekarang tuh. Membumi, nggak sombong. Mau anaknya gimana gimana, dirawat. Sampai waktu acara hari apa namanya? Kalau di maaf ya, tiap budaya suku tuh adat ya, ritual adat gitu diangkat sama orang Dayak. Sampai umur 7 tahun tuh meninggal. Hah? Iya meninggal, anaknya meninggal gara-gara kena nyamuk kebun. Saya sedih di situ. Meninggal anaknya. Di situ Tania juga tahu karena Tania nemenin saya di situ. Dan jujur Tania ini orang yang maaf background keluarganya broken home. Dia tinggal sama neneknya. Dia juga kerja, jarang buat pulang. Makanya dia ikut saya bertahun 2018, 19, 20 saya kerja ditemani dia. Jadi di sawit ada namanya barak itu ya di zaman saya ya itu hanya khusus tempat mandor gitu kan. Nah si Tania ini ikutnya ke si nenek di Sampit karena kan dari Sampit ke Tumbangkalang, daerah Tumbangkalang itu lumayan makan waktu beberapa jam lah, capek harus naik travel. Saya setahun sekali saya turun ke bawah karena ngumpulin duit, paling video call gitu. Itu aja sih. Nah singkatnya itu kan udah eranya modern tuh, udah maksudnya walaupun di sana tradisi masih kental tapi kan gadget udah ada ya. Maksudnya dulu saya masih pakai HP smartphone tuh yang Android ya. Sebenarnya waktu itu iPhone juga udah ada. Udah ada, teman saya belum mengenal iPhone itu, tahu yang Android ya. Smartphone. Saya video call. Ya dia jujur wanita paling sabar, wanita yang saya tolak dan tetap menerima saya. Nggak tahu, mungkin itu saya dikasih kesempatan bertemu sama teman saya yang mungkin ada rasa sama saya tapi saya tolak. Tapi di situ saya sempat berpikir, mungkin dengan cara ini saya berpisah dan dipertemukan dengan orang yang baik yang benar-benar tulus, ditunjukin sampai di tanah orang. Iya betul. Saya nggak pernah tahu itu siapa, tapi ya saya berpikirnya tetap bersikeras. Saya kerja buat anak. Tania pun saya kasih bulanan, tapi Tania selalu nolak. Buat kamu aja, paling aku cuma ngambil buat jajan pentol apa. Itu, nggak tahu lagi. Setelah anak meninggal, saya frustasi lah, kena nyamuk kebun lagi kerja, pulang saya meninggal dikubur. Udah, saya nggak tahu lagi. Saya datang ke tempat si cewek ini, saya bilang sama orang tuanya meninggal. Daripada dibuang, saya nggak tahu ya sistem itu gimana. Tapi banyak di luar sana yang mungkin maaf nggak di spill atau nggak dikasih tahu. Taruh di panti asuhan. Pertanyaan saya, waktu lahir ini orang tuanya ngabarin Bang Roy nih. Iya, beberapa tahun tuh ngabarin Bang Roy. Nah, akhirnya Bang Roy mengambil keputusan karena ini anak mirip Bang Roy. Bang Roy ambil. Iya. Si ceweknya ini nggak ada menahan atau gimana gitu. Ceweknya cuma ngomong gini, saya percaya kamu tulus. Wah, banget sih ya. Dan si suaminya? Suaminya malah, gua nggak mau ngerawat keluarga, gua mau muka gua mau taruh di mana? Orang nggak mirip gua, nggak mirip istri gua. Udah lu bawa aja. Intinya lu tetap kawan gua. Dan ibu saya sampai ngomong gini, itu anak kamu ya? Kamu udah nikah diem-diem. Saya ceritain, ibu saya sampai tiap bulan nabung buat nama anak saya, Eston. Itu udah benar-benar dirawat tuh, udah kayak Cina Kalimantan sih, putih ya. Ini buatnya kalau udah dibilang jatuh kena tertimpa tangga ya, ini cocok juga sih. Ya bisa dikatakan. Si Tania gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Oh masih ada. Udah nikah dia? Belum juga. Dia lagi ngurus mamanya infonya sih lagi sakit. Ya ada anaknya di sini, tinggal jauh dari sini rumahnya. Nah, jauh. Bang Roy nggak ada nggak ada keinginan atau kemauan buat menikahi si Tania? Saya bilang sama Tania, saya kan deketnya sama Tania sekarang.
Tania mengerti apa itu arti kekecewaan. Karena Tania tahu banget saya. Lebih baik jangan pernah menikah sama seseorang karena terpaksa. Kalau sudah di lisan, itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Jadi, kalau soal pernikahan tuh bagi saya gini, gak gampang mengucapkan kata-kata nikah ya, karena finansial harus siap, mental harus siap, pikiran harus siap, apapun yang nanti datang itu harus siap. Jadi saya itu nggak mau menikah ya karena gara-gara wanita ini gitu. Jadi saya pandang semua sama, dan Tania pun saya pandang sama. Tapi Tania itu cuma bilang, kamu mau ngomong apapun karena kamu kecewa dengan satu orang. Karena manusia itu wajar lah ketika kecewa dengan sesuatu yang nggak bisa dia dapat, merasa dirinya itu bisa memiliki padahal itu hanya titipan. Dia akan kecewa dengan ekspektasinya sendiri. Jadi kamu saya ngertiin kenapa kamu gitu. Jadi saya ngapa gini, Tan, lu kan suka sama gua nih, udah yuk ngewe aja sama gua, nggak usah nikah. Kalau emang lu sayang sama gua. Dia jawabannya simple tapi nyelkit. Apapun yang kamu lakuin ke aku, satu nggak ada feedbacknya, yang kedua nggak bisa bikin rumah tentram kehidupan, dan yang ketiga cuma nambah dosa, dan yang keempat dengan adanya kamu ngomong begitu, aku dilahirin sama orang tua bukan wanita yang sembarang, dan begitupun ibu kamu. Di situ langsung Ya, smart girl. Iya. Pinter, dewasa. Di situ langsung, maaf ya Tan, gue salah, sorry banget. Dan akhirnya dia bilang, benar nggak mau nikah? Enggak. Maaf kalau salah. Biar gue sendiri, biar yang maha kuasa yang tahu. Apapun ketika saya tahu gitu. Aku dosa nih, banyak dosa nih Tan. Pernah ngelakuin hubungan sebelum nikah sama pasangan aku, walaupun ujung-ujungnya menikahnya sama temanku sendiri, bilang. Yang aku kenal deket lagi. Tapi di sini anggaplah itu karma aku, anggaplah itu aku ngejalanin ini semua karena bukan atas kemauan aku aja, tapi memang mungkin alam semesta hukum saya seperti itu, dan saya menerima sampai detik ini kayak ya sudah, daripada nanti berkelanjutan makin parah, makin gila, makin stres. Udah lu mau apa terserah deh, sampai nanti lu bakal berubah pikiran. Mungkin kalau di sisi psikologis manusia itu kan bisa berubah pikiran per sekian detik. Betul. Ada otak kiri, otak kanan. Bagaimana cara kita berpikir, inovatif, kreatif, apapun bentuknya. Walaupun lebih banyak otak kiri yang digunakan. Kalau laki otak kanan. Ya. Nah, ibarat laki-laki menggunakan logika, wanita lebih ke emosional, perasaan. Betul. Nah di situ kan Tania sampai detik ini dia support saya. Jadi Bang Roy memutuskan nggak mau nikah, Tania pun begitu nih. Iya, sampai meyakinkan saya nggak benar, nggak mau menikah. Entah itu kode ataupun apa, tapi jujur 2015, 16, 17, 18, 19 sampai detik ini Bang. Itu berapa tahun tuh Tania nunggu saya? Iya. Berarti Bang Roy tahu dong secara psikologi Tania ini sebenarnya apa yang dia mau. Iya, Paham kan? Paham. Karena itu udah kode semua tuh. Bukan cuma kode, dan dia lakukan tuh sampai detik ini. Masih menunggu Bang Roy berubah pikiran dan sadar. Harapannya Tania begitu. Dia mau meyakinkan saya bahwa nggak semua wanita tuh gitu. Ya betul. Satu. Yang kedua, ya udah dia ngatur. Ya jadi kalau saya tangkap sih ya, memang pertama Bang Roy ketemu orang yang salah. Iya betul. Ya. Bener banget. Yang kedua, di sisi lain yang Bang Roy bilang tadi, karma atas dosa apa yang telah Bang Roy perbuat. Iya. Dan imbasnya berbalik kepada Bang Roy sendiri. Benar. Itu adalah dosa yang Bang Roy pernah buat tuh. Benar. Bang Roy HS sama dia. Benar. Bang Roy ambil. Iya. Dan ternyata Bang Roy baru tahu ternyata nih si cewek nih. Setelah itu Bang Roy memutuskan untuk stop HS. Biar kita fokus sama masing-masing kan. Bang Roy menanamkan prinsip gue mau nabung nih buat nikahin lo. Di sisi lain si cewek ternyata punya yang aneh. Akhirnya dia carilah di luar itu. Tapi kalau kita mau menyalahkan si cewek nggak bisa juga. Benar. Karena Bang Roy juga sudah berbuat salah. Benar. Dan Bang Roy bilang tadi ada suatu wanita yang sampai detik ini, dan itu cara Tuhan untuk menunjukkan ke Bang Roy.
pikiran lu tuh salah. Gak semua perempuan, itu Tuhan yang menunjukkan tuh. Nih gue kasih tahu di depan lu nih, di depan mata lu nih. Sampai Diputuskan. iya, Tania adalah sosok yang ditunjuk Tuhan buat menyadarkan Bang Roy secara tidak langsung. Ada wanita yang masih mau menunggu nih. Dia mau berkorban buat lo. Dia mau nemenin Bang Roy juga kan. Dan yang bagusnya adalah dia nih sosok yang dewasa. Oh, dewasa abis ya menurut Ya. saya, dewasa abis. Betul. Gak pernah lupa ngingetin sholat sama belajar ngaji loh. Betul. Yang paling gongnya sih ya dia bilang ya, dan gue dilahirkan dari rahim seorang ibu. Dimana sama, lu juga dilahirkan dari seorang ibu. Iya. Di situ yang membuat Iya. aduh. Lu menyalahkan semua wanita, menyamakan semua wanita, berarti lu sama saja menyamakan ibu lu sendiri. Bener. Wow sih perjalanan hidup yang buat saya ya. Mungkin ada orang yang mengalami, tapi 1000 banding 1 sih. Yang apa ya, yang mentalnya, psikologinya benar-benar kayak Bang Roy ini ya, 1000 banding 1 mungkin. Tapi ini sesuatu yang buat saya wow sih. Wow, perjalanan hidupnya Bang Roy. Dan saya salut sih. Dan berharap kayak ibarat karang di laut, Bang. Karang di laut lama-lama dia akan terkikis dengan ombak air kan. Iya. Itu kan karang-karang itu karena ombak air. Dan saya berharap Bang Roy juga menjadi karang tersebut yang lama-lama akhirnya terkikis hatinya dan mau luluh dan mau menyadari nih, oh oke deh, ternyata pikiran gue salah. Sehingga Bang Roy mau memutuskan nih, oke, gue mau menikah, gue akan cari pendamping hidup yang baik. Saya sih harapnya begitu. Saya nggak tahu untuk entah sepulang ini ataupun kapan, dari segi umur saya nggak tahu sampai kapan. Ya, Yang kedua saya nggak tahu hati saya dibukakan dengan seperti apa. betul, Dan walaupun perantaranya melalui manusia ya. betul. Ya mungkin itu udah jadi lampu hijau bahasanya tuh. Nih yang tadi dibilangin benar sih sama Abang. Ini orang, lu udah gue putusin dari ini dia, tapi lu masih, ini orang masih bertahan sama lu. Justru lu gue putusin. Untuk Ina. paham ya. Iya, jadi saya baru nalar nih Bang, maaf ya Bang, karena saking sakit hatinya saya terhadap ular-ular di luar sana. Iya, ya, betul. Jadi memang orang Tuhan ini menciptakan manusia tuh bermacam-macam karakter, bermacam-macam sifat ya Bang ya. Kita sebagai manusia juga akan dihadapkan dengan beragam-ragam karakter. Iya, betul. Disitulah harusnya kita sebagai manusia bisa memfilter, bisa menyimpan gitu kan. Oh, lo orangnya kayak gini. Ada manusia juga yang sifatnya kayak gini. Itu banyak sekali karakter gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngadapin mereka. Dari mereka kita banyak belajar. Betul Bang. Dari Betul, mereka kita bisa bertambah dewasa. Tuh, jujur nih, saya juga punya pengalaman hampir sama Bang Roy ya. Jadi saya punya orang tua saya sama adalah orang tua perempuan ini ya. Dari kecil memang kita bareng. Bareng. Bahkan sudah tercetus tuh waktu kecil, udah nih kalau udah gede jodohin aja. Singkat cerita pisah nih Bang. Lama nih kita nggak ketemu. Pisah mungkin di umur saya masih 8 tahun waktu itu ya. Dan ketemu lagi saya udah umur 25. Ketemu lagi tuh Bang sama nih perempuan. Wah, di mata saya cantik Bang, cantik. Dan di depan saya juga baik. Ternyata setelah ketemu dewasa, orang tuanya masih minta saya nih untuk menikahi dia. Gitu kan. Yang saya tidak tahu adalah masa lalu yang ada di dalam diri dia nih. Dia nih punya masa lalu yang belum bisa dia lupakan. Di depan saya sih oke, ya mau. Tapi ternyata di belakang saya dia masih belum bisa move on nih Bang sama si masa lalunya kan. Dan itu ketahuan sama saya. Wah, itu saya juga sama sih ngerasain sakit hati gitu ya. Sakit. Ya jadi sama-sama itu ya, tapi saya berpikir ya gua harus ngelanjutin hidup gua. Emang perempuan dia doang gitu. Masih banyak kok
Ya akhirnya alhamdulillah Tuhan kasih saya satu perempuan yang luar biasa lah, luar biasa kuatnya. Sampai sekarang masih mau nemenin saya, masih mau menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Semoga Bang Roy segera terketuklah hatinya ya. Ibarat batu karang tadi Bang. Batu karang aja lama-lama terkikis tuh karena ombak. Itu batu loh. Ini kan Bang Roy manusia. Iya bener sih. Oke Bang Roy, terima kasih nih. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Bang Roy ada pesan-pesan mungkin buat penonton atau buat someone, silakan. Untuk penonton ya paling ya maafin saya cerita seperti ini bukan untuk melebih-lebihkan, tapi ini true story saya dan saya ngalamin ini semua. Mungkin kalau di luar sana ada yang berpikiran sama kayak saya, mungkin pesan moral yang bisa diambil kalian bisa tahu sendiri nanti dalam kehidupan manusia itu bagaimana cara kita menyikapi dalam suatu masalah, cara kita berpikir dan mindset itu harus dirubah. Ya saya sadar ya, ini jujur Bang ya, di sini nih yang membuat otak saya langsung klek kebuka. Ya mungkin ini nggak tahu takdir atau apa ya, tapi saya dipanggil di sini mungkin karena saya yakin hari ini saya bisa makan, besok saya nggak tahu sama. Jadi sebelum saya makan, Tuhan mungkin udah tahu nih besok bakal jadi apa gitu. Tetap saya ya udah saya pasrah, dan ini adalah cerita saya kenapa saya tidak mau menikah. Untuk yang di luar sana yang kayak saya, buang jauh-jauh ya. Semoga kalian di luar sana yang ngalamin kayak saya juga bisa mendapatkan hikmah dan menikah dengan bukan orang yang tepat ya, tapi sama-sama ngebangun chemistry yang baik. Amin, amin. Karena kan hubungan itu nggak langsung ada, dibangun dengan chemistry, nggak langsung ada. Emang ketertarikan itu udah pasti ada salah satunya. Tapi bagi saya di sini, kalian yang nonton ini nanti, saya minta maaf ya. Terima kasih juga untuk di sini saya udah diundang. Saya benar-benar saya akuin kesalahan saya terbuka. Saya minta maaf banget. Untuk extend ya, kalau emang itu masih ada mungkin bisa saya ya Al-Fatihah ya untuk extend ya. Semoga bisa menjadi penolong orang tuanya nanti di sana ya. Buat Bang Roy terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Buat berbagi ceritanya, dan buat teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah saya menggarisbawahi statementnya Bang Roy. Laki-laki itu lo harus kerja, lo harus tanggung jawab. Itu adalah harga diri laki-laki, betul. Lo berani berbuat, lo harus berani bertanggung jawab. Ya. Kalau masih di masa-masa remaja ya mending mantapkan diri dulu dengan ilmu dan pengetahuan untuk bekal kamu buat persiapan nikah nanti gitu. Dan gak usah takut-takut buat nikah. Saya sudah ngalamin gitu ya, di saat menikah saya benar-benar nol. Saya nggak kepikiran tuh ntar istri gue makan apa, anak gue makan apa. Di saat itu saya cuma bekerja, saya cuma menjalani posisi saya sebagai manusia biasa gitu ya. Tapi ya Tuhan pasti akan membuka jalan itu semua. Jangan takut, karena kekhawatiran kamu sama saja kamu tidak mempercayai Tuhan gitu ya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy yang strong, kuat. Siap. Laki-laki harus punya mental baja. Terima kasih. Dan saya doakan semoga Bang Roy dipertemukan dengan wanita impian ya Bang. Amin. Semoga amin, dibukakan amin. pintu rezekinya, Amin, dikasih amin, kesuksesan. Amin. Makasih Bang Roy. Ya, Sampai jumpa.